Sejak berabad-abad yang lalu, Candi Borobudur telah menyimpan banyak teka-teki tentang asal-usulnya. Salah satu teori yang menarik adalah teori yang menyatakan bahwa nama Borobudur kemungkinan berasal dari kata Sambara Budara, yang dalam bahasa Sanskerta berarti Gunung Para Buddha, yang merujuk pada kemegahan bangunan ini yang menyerupai gunung dengan teras-teras di lerengnya, yang digunakan sebagai tempat suci umat Buddha. Ada pula etimologi rakyat lain yang menarik, yaitu kata Borobudur, berasal dari pengucapan para Buddha, yang mengalami pergeseran bunyi menjadi Borobudur. Tak hanya itu, teori lain menyatakan, bahwa nama Borobudur berasal dari gabungan kata bara dan beduhur. Bara, mungkin berasal dari kata vihara, yang dalam bahasa Sanskerta berarti kompleks candi atau biara. Sedangkan beduhur, memiliki arti tinggi, dalam bahasa Jawa, atau dalam bahasa Bali berarti di atas. Namun yang paling menarik, adalah sebuah hipotesis yang mengaitkan Borobudur dengan bunga teratai. Hipotesis ini, menggambarkan Candi Borobudur sebagai bunga teratai yang megah dan anggun, melayang di atas permukaan danau. Borobudur memiliki keunikan tersendiri, yang membedakannya dari candi-candi lain, yang umumnya dibangun di atas tanah datar. Candi ini dirancang dengan cermat di atas sebuah bukit yang menjulang tinggi, dengan ketinggian mencapai 265 meter di atas permukaan laut, dan 15 meter di atas dasar Danau Purba yang kini telah mengering. Keberadaan Danau Purba ini, telah memicu perdebatan sengit di kalangan arkeolog pada abad ke-20, dengan dugaan, bahwa Borobudur mungkin dibangun di tepi atau bahkan di tengah danau tersebut. Faktor yang menambah kompleksitas perdebatan ini, adalah simbolisme bunga teratai yang terdapat dalam ikonografi seni keagamaan Buddha. Bunga teratai, baik dalam bentuk padma atau teratai merah, utpala atau teratai biru, ataupun kumuda atau teratai putih, seringkali digunakan sebagai lambang religius yang digenggam oleh bodhisatwa, menjadi alas duduk singgasana Buddha, atau sebagai lapik stupa. Menariknya, bentuk arsitektur Borobudur sendiri menyerupai bunga teratai, dan postur Buddha di Borobudur menggambarkan sutra teratai, yang umumnya terdapat dalam naskah keagamaan Buddha aliran Mahayana. Selain itu terdapat dugaan, bahwa 3 pelataran melingkar di puncak Borobudur, memang melambangkan kelopak bunga teratai. Adalah seorang etnolog Belanda bernama W.O.J. Nieuwenkamp, yang juga seorang pelukis dan arsitek yang tertarik pada gaya arsitektur Hindu dan Buddha. Pada tahun 1931 menerbitkan penelitiannya yang berjudul, Viet Borobudur Meer, atau Danau Borobudur. Dalam penelitiannya tersebut Nieuwenkamp berpendapat, bahwa di sekitar Candi Borobudur, dahulu kala terdapat sebuah danau kuno. Menurut Nieuwenkamp, struktur megah ini dapat digambarkan seperti bunga teratai yang mekar di tengah danau, namun sayangnya danau tersebut telah mengering. Nieuwenkamp juga berpendapat, bahwa desain arsitektur Candi Borobudur, sebenarnya merupakan representasi dari bentuk bunga padma atau teratai, yang merupakan simbol kesucian dalam agama Buddha. Ia menggambarkan, desain bangunan ini seperti sebuah bunga teratai yang memiliki daun, dan kelopak yang mengelilingi bakal buah di tengah kolam. Nieuwenkamp kembali mengungkapkan pendapatnya pada awal tahun 1932 melalui jurnal Nederlands in the Oud en Nieuw, dan mengatakan bahwa bangunan megah ini, dibangun sebagai penghormatan kepada Buddha Maitreya, dan melambangkan sosok mitologis yang lahir dari rahim bunga teratai. Pada tahun 1937, Nieuwenkamp melakukan penelitian lanjutan tentang topografi daerah di sekitar Candi Borobudur, yang kemudian dipublikasikan dalam harian Algemeen Handelsblad pada tanggal 2 Mei 1937, lengkap dengan gambar peta dan danaunya. Berdasarkan rekonstruksi Nieuwenkamp, Candi Mendut dan Candi Pawon yang berada dalam garis lurus dengan Candi Borobudur, terletak di daratan tepi danau. Untuk membuktikan hipotesisnya, Nieuwenkamp mengaitkan beberapa nama desa di sekitar lokasi candi dengan danau atau air, yang menggunakan kata-kata Tanjung dan Segara. Beberapa contoh nama desa yang disebutkan, adalah Tanjung Sari, Bumi Segoro, Sabrangrowo, Segaran, atau Wanurejo, yang mungkin berasal dari nama Banyurejo. Apabila kita mengunjungi Borobudur dan naik ke puncaknya, dari sana kita dapat melihat pemandangan sekitar candi. Terlihat, bahwa candi ini seakan-akan sengaja dibangun di atas sebuah bukit kecil, di tengah dataran yang luas. Ketika kita memandang sekeliling, kita dapat melihat pegunungan menoreh yang terhampar di sana. Di antara gunung-gunung tersebut, ada satu yang terlihat seperti sosok manusia yang sedang tidur. Melihat pemandangan ini, para pemandu wisata seringkali bercanda dan mengatakan, bahwa itu adalah Buddha tidur. Mungkin inilah, yang memicu imajinasi Nieuwenkamp dalam hipotesisnya.
Dalam bukunya yang berjudul The Geology of Indonesia 1949, Van Bemmelen menyatakan dukungannya terhadap hipotesis Nieuwenkamp. Dia mengungkapkan bahwa di bagian selatan Magelang, dahulu memang terdapat sebuah danau yang luas. Danau tersebut terbentuk akibat letusan kuat Gunung Merapi pada tahun 1006 Masehi. Letusan tersebut menyebabkan sebagian puncak Merapi mengalami pelongsoran ke arah barat daya, namun terhenti oleh pegunungan menoreh yang berada di timur dan selatan daerah Borobudur. Akibatnya, material pelongsoran tersebut membendung aliran Kali Progo di sebelah timur Borobudur, sehingga terbentuk genangan air yang luas di dataran Magelang bagian selatan. Setelah berabad-abad berlalu, erosi akhirnya menghilangkan sumbatan yang membendung Kali Progo, dan danau tersebut mengering. Selanjutnya, pengeboran yang dilakukan oleh tim kajian geologi di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Sutikno dari Universitas Gadjah Mada, berhasil membuktikan keberadaan danau purba tersebut. Pengeboran dilakukan di Kali Sileng, Kali Progo, dan Kali Elo, dan mengungkapkan adanya lapisan batu lempung hitam yang mengandung banyak serbuk sari tanaman rawa atau danau, seperti teratai, rumput air, tumbuhan paku, serta fosil fragmen kayu. Seorang geolog asal Indonesia bernama Helmi Murwanto, juga menemukan endapan batu lempung berwarna coklat kehitaman yang mengandung serbuk sari tanaman komunitas rawa, seperti Nymphaea stellata, Cyperacea, Eleocharis, Commelina, Hydrocharis dan lainnya, menggunakan pendekatan geologi. Melalui penelitian radiokarbon C14 terhadap batu lempung hitam yang mengandung fosil kayu tersebut, dengan mengambil sampel dari area sekitar Candi Borobudur seluas 10 kali 8 km, Helmi Murwanto menyimpulkan bahwa lempung tersebut secara konsisten mengandung serbuk sari tanaman air. Istilah populernya adalah tanaman teratai, rumput air, dan paku-pakuan yang hidup di danau saat itu. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lapisan lempung hitam bagian atas berumur 660 tahun, sedangkan lempung hitam yang ditemukan pada sumur kedalaman 40 meter, memiliki usia sekitar 22.000 tahun. Berdasarkan temuan ini Murwanto menyimpulkan bahwa danau di kawasan tersebut terbentuk sejak zaman Pleistosen atas, dan berakhir setelah pembangunan Candi Borobudur pada akhir abad ke-13. Danau yang disebut sebagai Danau Borobudur, menggenangi kawasan tersebut selama rentang waktu 22.000 hingga 660 tahun yang lalu. Lapisan batu lempung tersebut, melingkupi Bukit Borobudur di utara hingga Kecamatan Metroyudan di selatan, dan berakhir di bagian tenggara Jembatan Klangon yang menjadi perbatasan antara Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kulon Progo. Di sisi barat, lapisan batu lempung ini meluas hingga Desa Samberan dan Ringinanom, yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Tempuran. Setelah terbentuknya Danau Borobudur Purba, genangan airnya diakini tidak mengalami sirkulasi. Kemudian, material dari Gunung Merapi memasuki danau tersebut, dan secara intensif mengeringkannya beberapa kali. Akhirnya, Candi Borobudur berada di atas bukit seperti sekarang ini, dikelilingi oleh sawah dan pemukiman penduduk. Oleh karena itu, hipotesis Nieuwenkamp yang menyatakan hal tersebut, bukanlah mitos atau fantasi semata. Jadi, Candi Borobudur memanglah sebuah bangunan megah, yang dirancang secara khusus menyerupai bunga teratai yang tumbuh di danau. Bangunan ini menunjukkan dedikasi dan penghormatan kepada Sang Buddha Maitreya, dan menjadi sebuah karya seni yang serius dan indah, dalam skala yang luar biasa. Para ahli arkeologi meyakini, Borobudur awalnya direncanakan sebagai sebuah stupa tunggal yang sangat besar, yang akan menjadi puncak candi. Namun, diperkirakan massa yang sangat besar dan berat dari stupa tersebut, akan menjadi ancaman bagi tubuh dan kaki candi. Oleh karena itu, para arsitek yang merancang Borobudur memutuskan untuk membongkar stupa raksasa tersebut, dan menggantinya dengan 3 barisan stupa kecil, dan 1 stupa induk seperti yang kita lihat sekarang. Awalnya, Borobudur dibangun di atas sebuah bukit alami, dengan bagian atas bukit diratakan, dan pelataran datarnya diperluas. Borobudur sebenarnya tidak sepenuhnya terbuat dari batu andesit. Bagian dari bukit tersebut dipadatkan dengan tanah dan ditutupi dengan struktur batu, menyerupai cangkang yang melingkupi bukit. Kemudian ditutupi dengan lapisan batu secara bertahap. Pada awalnya, Borobudur dibangun dalam bentuk piramida bertingkat. Namun, tampaknya desain ini diubah, karena ada bukti adanya struktur yang dibongkar. 3 tingkatan pertama, dibangun untuk menutupi struktur asli piramida bertingkat. Tahap kedua, 2 tingkatan persegi tambahan, pagar langkan, dan 1 tingkatan melingkar ditambahkan di atasnya, dan stupa tunggal yang sangat besar dibangun di puncaknya. Tahap ketiga, terjadi perubahan dalam desain struktur. Tingkatan lingkaran di atasnya dengan stupa tunggal yang besar dibongkar, dan digantikan dengan 3 tingkatan lingkaran. Inti Borobudur, hanyalah sebuah bukit tanah,
sehingga tekanan pada bagian atasnya akan tersebar ke bagian luar bagian bawahnya, mengancam kestabilan dan keruntuhan Borobudur. Oleh karena itu, diputuskan untuk membongkar stupa tunggal yang besar, dan menggantinya dengan teras-teras melingkar yang dihiasi dengan deretan stupa kecil, dengan hanya satu stupa induk. Tahap keempat, terdapat beberapa perubahan kecil, seperti penyempurnaan relief, penambahan pagar langkan terluar, perubahan pada tangga, lengkungan atas gawang pintu, dan pelebaran ujung kaki. Candi Borobudur jika dilihat dari atas, membentuk sebuah struktur mandala, yang merupakan simbol semesta dalam kosmologi Buddha. Candi ini terdiri dari susunan batu andesit sebanyak 55.000 kubik, berbentuk limas berundak dengan tangga naik di keempat sisinya. Secara keseluruhan, Candi Borobudur yang merupakan candi Buddha terbesar ini terdiri dari 10 pelataran. 6 pelataran berbentuk bujur sangkar, 3 pelataran berbentuk melingkar, dan 1 stupa utama di puncaknya, yang dikelilingi oleh puluhan stupa kecil di setiap pelatarannya. 10 pelataran Borobudur, menggambarkan filsafat mazhab Mahayana. Seperti halaman dalam sebuah kitab, Candi Borobudur dengan jelas menunjukkan 10 tingkatan bodhisattva, yang harus dilewati untuk mencapai kesempurnaan Buddha. Monumen ini didirikan sebagai sebuah replika alam semesta, dan berfungsi sebagai tempat suci untuk menghormati Buddha, serta sebagai lokasi ziarah bagi umat manusia yang ingin mengubah diri dari dunia duniawi yang penuh hawa nafsu, menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai dengan ajaran Buddha. Peziarah memasuki candi ini melalui sisi timur, dan memulai ritual dengan berjalan mengelilingi struktur suci ini searah jarum jam, sambil terus naik ke tingkat-tingkat berikutnya melalui 3 ranah dalam kosmologi Buddha. Ranah-ranah tersebut adalah Kama Dhatu, atau ranah hawa nafsu, Rupa Dhatu, atau ranah berwujud, dan Arupa Dhatu, atau ranah tak berwujud. Dalam perjalanan ini, peziarah melewati serangkaian lorong dan tangga, yang dihiasi dengan tidak kurang dari 1.460 panel relief indah yang terukir di dinding dan pagar monumen tersebut. Maka dari itu dapatlah diargumentasikan, bahwa pemilihan lokasi pembangunan Borobudur di atas bukit yang tinggi dan di tengah danau, bukanlah semata-mata kebetulan geografis, tetapi mungkin juga mencerminkan upaya yang disengaja untuk menggambarkan simbolisme bunga teratai yang kaya makna dalam agama Buddha. Hal ini menunjukkan tingkat keahlian, dan pemikiran mendalam yang melibatkan para pembangun Borobudur, serta mengundang rasa kagum akan keindahan dan kebijaksanaan yang terpancar dari candi ini.